Jang Xingqi adalah MC kita yang disangka sebagai orang cabul dan seorang pria tak berharga, dan dia berteman dengan seorang mentor yang tiba-tiba mengubahnya menjadi orang yang sangat karismatik. Inilah alur ceritanya part 1. Terlihat celana dalam cewek bukanlah sesuatu yang bisa kau lihat setiap hari. Di kelas campuran kelas A ini, dia MC kita, Jang Xingqi, panggil saja dengan nama Ujang. Di saat aku meregangkan tangan, tiba-tiba srak, dan lalu aku melihat celana dalam cewek. Ya ampun. Ansena. Si Ansena dengan malu dan marah berkata, "Kau!" Dan teman di sekelilingku yang melihat kejadian itu pun teriak, "Ujang, orang mesum, udah berapa kali dia melakukannya?" Ujang berkata, "Kak, beneran, ini semua salah paham. Aku meregangkan tangan dan tak sengaja tanganku terkena itu, aku yakin." Dan para cewek-cewek judes pun mendekat dan membulinya. "Kali ini terus saat kau memegangku kemarin, kau orang mesum, sialan." Ujang pun menjawab, tapi itu salah paham, beneran deh." Ansena berkata sambil menatap sinis, "Kesalahan mati loh." Ujang di lantai diberi pelajaran para cewek-cewek yang gregetan melihat tingkah si Ujang yang mesum. Padahal itu pun tidak disengaja oleh si Ujang. Dalam ketersiksaan, Ujang pun dengan tanpa sengaja melihat celana dalam teman yang menendangnya itu. Dan si cewek pun mengetahuinya dan menambah volume kekerasan dalam menendangnya sampai mereka pun capek. Setelah kejadian di kelas tadi, Ujang menuju ke stasiun untuk pulang. Terlihat stasiun masih sepi dan Ujang berdiri mendekat ke arah kereta. Sambil kusut dia berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku gak bisa berinteraksi sama wanita dengan normal? Ucapnya sambil lesu. Terdengar kereta selanjutnya akan sampai. Ujang pun bergumam, "Kenapa aku berakhir salah paham di sekitar wanita? Aku bukan orang mesum." Sambil pintu kereta terbuka dan si petugas berkata, "Tolong berdiri di belakang garis." Sambil terkejut dan tercangang, si Ujang deg-degan berkata dalam hati, "Bah, semua wanita, bahaya ini, bisa-bisa aku mendapatkan masalah lagi nih." Sambil dia berpose gentleman, Ujang masuk ke kereta. Walaupun aslinya pose tersebut adalah pose ketakutan. Ujang bergumam, entah naik bus ataupun kereta, cuma ini yang bisa aku lakukan saat ada banyak wanita di sekitarku. Apapun yang terjadi, mereka harus dilindungi dariku. Karena aku mungkin akan bertemu wanita yang akan ditakdirkan untuk bersama aku. Dan dia pun kaget. Cantiknya. Celana dalamnya. Jangan dilihat. Aku melindunginya. Sambil melihat yang lain dan tiba-tiba malah dia melihat di sebelah ada cewek cantik. Ujang berkata, "Apa? Gimana nih?" Sambil merem ketakutan. Aku harus menyegel semua hal yang dapat membuat orang salah paham. Ini adalah hal yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk melindungi wanita itu, ucap si Ujang. Untuk sekarang dan selamanya, aku tidak akan lagi dibilang orang mesum. Tak terasa sudah sampai di stasiun pemberhentian. Ujang berdiri sambil bergumam, "Aku sepertinya punya perasaan yang buruk tentang kereta ini. Berbahaya di sini. Aku harus cepat-cepat keluar." Tiba-tiba kereta berhenti dan kejadian tak terduga pun terjadi.
Ujang nyosor ke dada wanita dengan tidak sengaja lagi. Orang-orang di sana pun memandanginya dengan kaget. Ujang pun kaget juga dan melirik lalu mundur dengan cepat ke belakang. Sambil memandang dada si wanita itu, dia bertanya-tanya lalu memandang wajah si wanita itu sambil berkata, Ini salah paham. Tapi kaki si Ujang yang sebelah terpelintir ke samping sehingga membuat Ujang kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Dan niat hati si Ujang ingin memegang kursi, akan tetapi dia pun malah salah pegang dada wanita di sampingnya tadi. Waduh cok, apes tenan si Ujang. Tapi ya membawa berkah kayaknya ini, mbok. Sambil terkejut, Ujang salah tingkah dan berkata, ini semua salah paham. Kau tahu ini semua terjadi karena cewek yang di sana. Ini semua karena dia memperlihatkan celana dalamnya. Dan cewek di sampingnya pun dengan refleks menghantam muka Ujang dengan tasnya hingga terkapar terlentang. Di dalam keterlentangannya, Ujang dengan tidak sengaja melihat lagi celana dalam cewek yang di atasnya. Aduh, dan terkena gebukan lagi sampai bercucuran air mata dia si Ujang. Dan dia pun bersandar di pintu kereta dengan mengenaskan berkata, aku bukan orang mesum. Sementara itu, di keesokan harinya, suasana kota yang asri dan damai. Ujang berkata, gimana nih caranya biar aku gak kena masalah lagi? Aku sudah coba semua hal yang bisa aku pikirkan. Sambil berjalan, Ujang melihat kerumunan orang di seberang. Ujang terpesona melihat gadis yang sangat cantik yang bertanya kepada seseorang. Ujang pun bergumam, dia super seksi. Cewek seperti dia pasti banyak cowok yang mengejarnya. Cewek itu pun berkata dengan melihat ke seberang. Ujang berpikir, itu sih gak mengagetkanku. Cewek seperti dia pasti punya pacar yang tampan dan kaya. Si pacar cewek itu pun berkata, bagaimana kau bisa menemukanku? Si cewek menjawab, aku bahkan menyewa mata-mata untuk mencarimu. Sambil menangis cewek berteriak, beraninya kamu? Kenapa kau sangat jahat kepadaku? Pacarnya menjawab, seperti yang kau lihat, aku harus move on. Dengan memegang kaki si laki-laki, cewek itu pun terseret sambil berkata, sayang, kenapa? Kenapa kau tiba-tiba menghilang dariku? Sambil memegang pundak si cewek, cowok pun berkata, jangan mencariku. Aku harus pergi ke Uni sekarang ini. Dan si cewek pun menangis, mematung sambil berkata, Opa, jangan pergi. Ujang berpikir, aku gak begitu yakin. Tapi cara dia menolaknya sangatlah bagus dan keren. Lembut banget. Gimana caranya bisa menolak wanita seperti itu? Dan aku mau punya hubungan juga. Dan setelah itu, Ujang sampai di kampus dan duduk di bangku kelas dengan disapa temannya. Sebut saja Ucok. Ucok berkata, hei Ujang, kau sibuk? Ujang pun menjawab, tidak. Dan Ucok berkata lagi, kalau begitu berikan aku jawaban soal nomor 3. Aku gak bisa menjawabnya. Tolong aku. Jika aku gagal 4 kali ini, aku akan dipaksa wajib militer. Sambil melihat penampilan temannya, Ujang berpikir, bro, kau salah. Untukku, itu seperti gak akan ada wanita yang mendekatimu. Sambil menghela napas, Ujang pun berkata, soal nomor 3 kan? Ucok menjawab, iya, sambil bingung. Setelah itu mereka tak sengaja bertemu di toilet sedang buang air kecil. Temannya berkata, si Ucok tadi, hei, apa ada sesuatu yang terjadi? Sesuatu yang bagus untukmu. Bilanglah, sesuatu akan lebih baik jika kau curhat denganku.
Tentang cewek kan? Sambil kaget Ujang menatap sinis si Ucok. Ujang berkata, Gak sama sekali. Ucok berkata, Kan, jika kau punya masalah, biarkan aku tahu. Ujang bergumam, sebenarnya aku lebih khawatir dengan keadaanmu. Ucok berkata, kau orang terakhir yang akan kuberitahu, khususnya soal cewek. Sambil berkaca di toilet, Ujang bergumam lagi, apa yang sebenarnya yang terjadi pada aku? Kenapa aku harus disebut sebagai orang mesum? Kenapa gak bisa menjalin hubungan seperti orang-orang lainnya? Aku bukan orang mesum. Sambil melirik ke kiri, Ujang berkata, apa? Cewek itu? Cewek dengan dada gede yang ada di kereta kemarin kan? Sacet, cepat kilat sembunyi sambil berkata, dia murid di sini. Kenapa juga aku harus sembunyi? Sedangkan saat itu ada teman-temannya berlarian dengan memegang HP temannya yang mengejarnya. Sambil melewati cewek yang jongkok tadi, tiba-tiba batu bata yang ada di atas akan terjatuh ke kepala cewek itu. Tapi dengan sigap, tanpa pikir panjang, Ujang ingin menolong cewek itu supaya tidak kejatuhan batu bata. Ujang berlari sambil berkata, awas. Tapi tidak diduga, kaki Ujang yang sebelah kanan terselip kaki kirinya, dan si cewek pun kaget yang terjatuh tepat di belakang si cewek tadi dengan pose dan menatap bokongnya. Cewek itu pun kaget melihat wajah di belakangnya yang menakutkan seperti psikopat. Cewek itu terus memandanginya, dan Ujang dengan refleks takut ia langsung mundur seketika. Wah, Ujang berkata, aku minta maaf. Teman-temannya bengong melihat mereka berdua sambil menunjuk ke bawah. Dan ternyata mereka menunjuk resleting celana panjang si Ujang yang terbuka. Si Ujang kaget sambil teriak histeris dan berkata, ini salah paham. Aku cuma menolong cewek dada besar itu. Kalian salah paham. Ujang berteriak, jatuh, sambil tepat di atas kepala cewek itu. Dan cewek berteriak, ya. Lalu ternyata mental. Dan ternyata yang disangka batu oleh Ujang adalah SpongeBob. Dengan wajah tersenyum, Ujang merasa lega. Tiba-tiba Ujang merunduk, menghantamkan kepalanya sambil berkata, berakhir sudah, semuanya berakhir. Sambil dikerumuni teman di sekelilingnya, mereka berkata, apa? Dia siapa? Dia orang mesum, salah satu orang di kelasku. Dari jauh Ucok melihat Ujang yang dispresi di sana sambil berkata, ada apa ini? Dalam kegalauan Ujang bergumam, berakhir sudah, aku benci diriku ini, aku pasti orang mesum. Terdengar suara dari depan berkata, berdirilah. Ujang pun mencari asal suara itu. Ujang pun terpana dan terkejut melihatnya. Ternyata itu adalah suara cewek tadi. Dan cewek berkata, makasih. Kau cuma khawatir kalau aku akan terluka kan? Ujang pun menatap si cewek penuh dengan tanda tanya sambil terpana dan terheran, lalu bergumam dalam hati, aku menetapkan pada hari itu kalau seseorang seperti dewa memang ada dan bersambung.